Iya, jadi gue kepikiran tadi ide soal kalau kita misalnya mau ngasih orang uang gitu, misalnya kita mau nolong keluarga kita atau teman kita, kita itu kan punya dilema gitu. Kalau kita ngasihnya banyak, nanti apakah orang itu akan minta-minta terus ke kita gitu. Lalu kalau kita kasihnya dikit, kita punya dilema, wah entah kalau gue kasih cuma dikit, tadi malah dianggapnya gimana gitu kan. Jadi ujung-ujungnya orang mau memberi itu punya keraguan-keraguan yang istilahnya mungkin dia bisa beri lebih, atau yang tadi yang nggak mau beri sebetulnya bisa beri, tapi gara-gara ada keraguan tersebut dia nggak beri gitu. Nah, gue pikiran juga soal kayak si penerimanya gitu. Kalau misalnya si penerimanya katakan family member gitu, terus dia terima uang besar dari salah satu family member yang lain gitu, ya tentu dia akan istilahnya hutang budinya kan sama orang tersebut gitu. Dan ya hubungannya pasti nggak akan bisa sama gitu kalau misalnya istilahnya kita ditolong sama orang lalu ya nggak akan pernah bisa sama gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya si pemberi ini memberi dalam sebagai grup gitu. Jadi katakan family A ada membernya yang sakit butuh uang, lalu pemberian terhadap orang tersebut diberikan atas nama keluarga. Jadi bukan pemberian pribadi ke pribadi, tapi dari keluarga untuk ke satu member itu yang lagi bermasalah gitu, lagi butuh uang. Kenapa seperti itu? Karena kalau pemberiannya sebagai keluarga, maka hutang budinya, hubungannya bukan ke masing-masing member dalam keluarga tersebut, tapi ke keluarga sebagai satu organisasi atau sebagai suatu grup gitu. Jadi nggak ada beban dari si pemberi bahwa dia punya hubungan yang langsung dengan orang tersebut. Si penerima juga nggak punya beban karena dia nggak berhubungan langsung dengan pemberi secara satu persatu gitu. Tapi semua itu terjadi melalui grup gitu. Ya zaman sekarang memang udah nggak sama zaman dulu gitu. Kita lebih individual karena memang kita masing-masing kan udah punya kerjaan sendiri. Kalau zaman dulu kan lebih kayak bareng-bareng gitu ya. Ya, dengan cara seperti ini kita bisa ngebangun group cohesion lebih baik gitu. Dalam artian, jadi kita berasa nih ada suatu kelompok, suatu keluarga yang dimana kita itu nggak ngelayanin satu persatu gitu, antara pribadi sama pribadi, tapi sebagai satu grup gitu, memberi kepada satu member sebagai satu grup, lalu juga yang menerima manfaat tersebut juga hutang budinya bukan sama satu orang tapi kepada grup tersebut gitu. Jadi membuat grup tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar punya value, bukan cuma sekedar nama doang gitu, lalu hidupnya masing-masing sendiri, pemberiannya juga masing-masing antara pribadi sama pribadi. Ya itu bakal ngasih lebih banyak pemberian sih gitu. Karena juga ketika kita memberi, katakan gitu ya, kita ini ambil contohnya keluarga tapi sebetulnya grup-grup lain juga bisa gitu, bisa grup dalam sosial grup, ada grup kecil yang mereka sel grupnya mau saling ngasih uh, bantuan antar mereka, atau bahkan teman gitu, grup teman gitu, atau teman mau bantu gitu. Itu ini berguna sih gitu. Karena juga sama kan kayak teman-teman lah, kita ngomong teman-teman gitu, ada teman yang susah,
kita mau bantu, dilemanya kan sama gitu. Kita kasih banyak, entah dia minta nggak ya, minta lagi sama gue ya gitu. Terus kalau kita kasih dikit, waduh ntar dianggapnya gimana gitu kan. Akhirnya jadi mau beri jadi ragu gitu. Tapi dengan adanya seperti ini, jadi lebih mudah gitu, ada toolsnya. Ya solusinya, tadi problem, solusinya adalah bahwa kita bikin implementasi di mana ada sebuah tools yang bisa dipercaya dan mudah dipakai dan biayanya rendah untuk memfasilitasi pemberian ini gitu. Istilahnya jadi group giving dan escrow account, basic konsepnya dua konsep itu gitu. Dimana katakan ada sebuah financial institution, bisa jadi bank atau financial institution mana, yang mana dipercaya untuk menjembatani semua ini gitu. Implementasinya adalah bahwa untuk si pemberi dia butuh anonimitas. Jadi katakan ada 10 orang yang memberi, antara mereka nggak saling tahu berapa jumlah yang dikasih oleh member yang lain gitu. Masing-masing nyumbang, tapi mereka cukup tahu bahwa uang yang mereka sumbang itu sudah masuk, ada buktinya, dan nanti bisa katakan 10 orang tersebut masing-masing bisa tahu bahwa oke, 10-10-nya udah verified nih bahwa ada pemberiannya sudah masuk nih gitu. Tapi mereka nggak bisa saling tahu jumlah yang mereka kasih berapa gitu. Nanti untuk si penerima, dia cuma ada jumlah totalnya doang gitu. Dia terima bisa katakan 10 juta gitu dari grup ini gitu. Dan dia nggak tahu siapa aja yang ngasih berapa. Dia bisa tahu nama-namanya siapa 10 orang itu, tapi dia nggak tahu setiap orang itu kasihnya berapa gitu, dia nggak tahu. Iya kayak gitu sih implementasi basicnya. Dan gue rasa yang paling make sense ya di bank-bank sih. Jadi kayak misalnya kita ini kan mau menyelesaikan sebuah problem yang mana trust issue kan, dan kalau harus ditambah trust issue baru lagi, yaitu pihak escrow-nya pun kita juga nggak yakin, akan sulit gitu nambah permasalahan. Tapi kalau misalnya escrow-nya adalah sesuatu yang udah kita percaya, yaitu yang biasa kita pakai, bank yang kita pakai atau financial institution yang kita pakai gitu kan, it's not hard gitu. Itu udah, oh berarti bank gua, financial provider gue udah kasih fitur ini gitu, tinggal pakai gitu. Dan tentu ya ada masalah teknis yang perlu diselesaikan juga, yaitu misalnya pengiriman antar bank, misalnya kan tiap orang punya bank yang beda-beda gitu, gimana caranya. Tapi gue rasa itu harusnya sistemnya udah jalan sih, udah ada gitu, sistemnya udah ada, cuman masalah tinggal fee-nya aja gitu, gimana tuh atau fee-nya biar seluruh transaksi ini nggak menggunakan biaya yang besar gitu. Bahkan mungkin untuk transaksi yang nilainya di bawah nilai tertentu itu bisa digratiskan misalnya gitu. Ya nggak tahu sih, gue ngerasa idenya keren aja gitu, kayak misalnya si pemberi untung, si penerima untung, penerima sumbangannya gitu. Lalu untuk pihak financial institutionnya
juga untung gitu, nanti dapat dari fee juga, lalu juga nambah transaksi kan, gitu, nambah transaksi. Hmm. Ya intinya semua untung sih gitu. Dan biaya implementasinya juga harusnya nggak sulit, nggak besar, karena basically kan cuma nambah modul gitu ya. Detailnya gue nggak tahu, cuman kayak misalnya bank gitu kan dia udah punya modul-modul banyak tuh, tinggal tambah satu modul lagi dong gitu. Dan mungkin ini bukan sesuatu fitur yang akan banyak orang pakai, tapi untuk orang yang pakai itu manfaatnya luar biasa gitu, nilainya luar biasa. Dan ya tentu ada implementasi antar bank itu, antar financial institution itu yang perlu dikerjain ya, tapi itu nanti kan masalah teknis, nggak harusnya nggak sulit gitu. Ya itu sih basically.